Aku kasuman karena lebat kisi kendra. Rinjare ni cinata kinampala si bokoi la sila lea si salari dan simpungku una ia palu sungguh nu tekne lalo nu belari sasa Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Sahabat budaya masih bersama kami di program 4 RRI Makassar dan melanjutkan kebersamaan kita masih di Bincang Budaya terkait dengan geliat desa wisata dan geopark Maros Pangkep. Dan di kesempatan kita siang hari ini setelah bersama dengan narasumber kita ada Bapak Muhammad Ibrahim Halim MIkom, Kasih Pemberdayaan Masyarakat di Budpar Sulawesi Selatan, dan nantinya juga kita akan bersama dengan Bapak Dedi Irfan Bahari ST. Dan sahabat budaya ya, di kesempatan kita siang hari ini tentunya kita akan membahas bagaimana sebenarnya pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan ini, khususnya yang ada di Maros Pangkep, kemudian terkait dengan bagaimana desa wisata yang ada di sana, apalagi baru-baru ini juga ada penetapan beberapa desa wisata ya yang mendapatkan penganugerahan. Saya ke Pak Muhammad Ibrahim Halim dulu. Saya akrabnya manggilnya apa nih Pak Ibrahim? Kalau Kafira panggilnya Kak Ibe ya. Saya panggilnya siapa nih akrabnya? Ya, Kak Ibe aja. Nah ini terkait dengan geliat desa wisata. Sebelum kita masuk ke desa wisatanya dulu ini Kak Ibe. Ini potensi pariwisata dan juga budaya yang ada di Sulawesi Selatan khususnya di Maros Pangkep itu seperti apa sih peluangnya? Iya, pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyapa pendengar di seluruh tanah air untuk program Pro 4 ya. Betul. Ya, baik. Kalau potensi khusus untuk di Geopark Maros Pangkep untuk desa wisata, jadi di kawasan Geopark ini ada ada kurang lebih 5 desa wisata yang lolos dalam anugerah desa wisata yang digelar oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI untuk 2021 kemarin. Ya. Ada barangkali kita sudah akrab semua ya dengan desa wisata Salendrang di Ramang-Ramang. Nah, jadi ini ada yang lebih mungkin terkenal dibandingkan beberapa desa wisata di Maros Pangkep. Iya, itu dia masuk 100 besar. 100 besar. Iya, 100 besar desa wisata kemarin di kompetisi yang digelar oleh Kemenparekraf tersebut yang ADWI itu, Anugerah Desa Wisata. Nah, bahkan sebelum penilaian Pak Menteri itu sudah kunjungan ke sana, Mbak. Iya, sudah kunjungan ke sana. Nah, tapi saya ingin sampaikan juga bahwa untuk desa wisata mungkin nanti Pak Bang Dedi ya, Pak GM yang akan menyampaikan lebih jauh kalau tentang Geopark. Nah, saya ingin
menyampaikan kepada pendengar semua di seluruh tanah air maupun yang sedang mendengarkan, ada streaming ya? Ada. Ya sampai luar negeri berarti. Oh betul. Ini sekarang RRI sudah di ujung jari nih KIB ya. Jadi biar saya ke Antartika begitu. Oh boleh, selama masih ada internetnya masih bisa diakses kita di sini ya. Iya. Ya, jadi kita di Sulawesi Selatan itu punya 189 desa wisata. 189. Itu Iya. sudah tercatat itu, sudah tercatat di kementerian. Nah, ini yang lucu ini. Kalau yang tercatat di kami di Dinas Pariwisata itu sebenarnya hanya 18 desa wisata. Oh, 18. Iya, sudah dari 24 kabupaten kota itu di seluruh Indonesia. Selamat datang Pak Dedi. Oh, datang Pak Dedi. Sebentar kita akan ngobrol banyak nih tentang Geopark nih. Iya, kita punya, ini yang saya maksud lucu tadi, karena di data kita di provinsi, sebelum digelarnya ADWI ini, itu kita punya kurang lebih belasan desa wisata. Nah, tapi setelah digelarnya ADWI, ternyata di Sulawesi Selatan kita punya 189 desa wisata. Ini setelah adanya penganugerahan ini, akan adanya penganugerahan gitu? Iya, akan adanya penganugerahan di situ. Kenapa? Karena ada stimulus di situ. Dan kemarin kita cek bersama-sama dengan teman-teman di Dinas Pariwisata masing-masing kabupaten kota, itu ternyata yang memasukkan data ke kementerian itu melalui lomba namanya ada Jadesta, Jaringan Desa Wisata. Nah, itu sebuah platform yang dibuat oleh Kementerian Pariwisata untuk menggelar lomba tersebut. Dan itu mereka melakukan sendiri mereka memasukkan sendiri data-datanya. Oh, jadi dari masyarakat di desa itu sendiri yang mendaftarkan desanya sebagai desa wisata. Betul, iya. Pengelola desa wisata sendiri yang mengupload data-datanya masuk. Nah, kalau yang begitu kan gugur sendiri. Yang tidak punya datanya tidak mungkin dia berani-berani mau mengirim datanya. Ternyata 189 ini semua ada datanya, semua ada foto-foto kegiatannya. Memang ada beberapa kolom yang mereka tidak isi, misalnya apakah ada akses internet? Nah, kan ada banyak desa wisata, tidak ada. Betul. Misalnya apakah Anda punya website? Nah, tidak ada. Tetapi data-data dasar seperti misalnya data potensi, SK desa wisata, susunan kepengurusan. Itu semua ada. Semua ada. Iya, karena memang yang dibuat oleh kementerian ini juga yang sebenarnya menginspirasi kami di dinas provinsi untuk menjadikan itu sebagai role model dalam membuat data. Oke. Nah, tetapi ini sekarang kami diuntungkan oleh program ADWI tersebut karena secara otomatis kita juga diberikan akses oleh kementerian untuk melihat data-data desa wisata yang ada di yang kemarin-kemarin nggak sempat terekspos. Yang kemarin-kemarin kami memaklumi kalau misalnya kami berulang-ulang mengirim permintaan data ke teman-teman di kabupaten kota, mungkin karena stimulusnya kurang ini. Betul. Nah, kalau ini kan dijanji ada hadiah, ada pemenangnya, memang dilombakan. Dan memang mungkin dianggarkan dari Kementerian Pariwisata. Satu-satunya yang saya dapat informasi, satu-satunya deputi yang tidak dipotong anggarannya oleh negara, nah itu adalah deputi yang menangani desa wisata tersebut. Nah, jadi ini memang peluang untuk daerah-daerah yang memiliki potensi wisata ya, Pak, ke KIB ya. Dan apakah ini juga berkembangnya desa wisata yang ada di Sulawesi Selatan ini salah satu faktornya pada saat kemarin PPKM? Kan semenjak adanya PPKM akan semakin banyak desa-desa wisata yang membuka untuk orang-orang terdekatnya itu datang ke situ, nggak perlu jauh-jauh. Nah, apakah ini salah satu peluang dari sekali. Ini? Dan memang ada binaan kami juga yang di ini salah satu desa wisata ada di Sinjai, itu namanya Desa Wisata Kampung Galung, Desa Wisata Barania di Kampung Galung itu di Sinjai Barat. Dia posisinya itu kalau kita lepas dari Malino mengarah ke Sinjai, itu di situ dia. Nah, itu
Salah satu yang membuat kunjungannya besar itu termasuk dari PPKM, karena kan orang dulu kalau ditutup Malino dia Betul, nggak bisa kemana-mana ya. nggak bisa singgah, jadi ke sana. Nah, dia salah satu keunggulan di sana karena tidak ada penginapan, tetapi masyarakatnya sudah sadar wisata. Mereka jadi menyediakan rumah-rumah penduduk. Rumah penduduk sebagai penginapan. Nah, kami juga dari tim Budpar kemarin itu ke sana memang menginap di rumah penduduk. Banyak yang kemudian memang akibat PPKM ternyata yang diincar oleh wisatawan-wisatawan lokal, wisatawan Nusantara, terutama masyarakat di Sulsel sendiri. Betul. Nah, itu banyak. Nah, ini kan salah satunya di Maros Pangkep ini kan ada ramang-ramang kan yang masuk tadi sempat disinggung, masuk dalam 100 besar. Nah, ini kita sudah bersama dengan saya panggilnya nih Pak Dedi, Bang Dedi tadi. Boleh ya. Saya panggil nih Bang Dedi. Bang Dedi ini terkait dengan Geopark Maros Pangkep nih, salah satunya desa ramang-ramang yang juga termasuk dalam desa wisata. Apa sih yang menjadi keunggulan dari Ramang-Ramang sendiri yang membuat dia kemarin sampai Pak Sandiaga Uno tuh memilih Ramang-Ramang untuk berkunjung ke sana nih? Ya betul. Jadi selamat siang, rekan-rekan pendengar RRI. Untuk Ramang-Ramang sendiri ya, kita memang sudah kenal ya sebagai salah satu desa wisata yang ada di Sulawesi Selatan, dicanangkan oleh Dinas Pariwisata Sulawesi Selatan dan Dinas Pariwisata Kabupaten Maros. Dan kebetulan juga merupakan salah satu dari 31 site ya. Jadi Ramang-Ramang itu satu dari 31 site yang kita miliki, yang saat ini sedang kita usulkan 31 site itu sebagai bagian dari Geopark Maros Pangkep menuju UNESCO Global Geopark. Nah, tadi pertanyaannya kenapa Ramang-Ramang? Apa yang menarik dari Ramang-Ramang ya? Jadi Ramang-Ramang itu adalah salah satu pendekatan wisata yang biasa sekarang lagi trending, namanya ekoturism, di mana masyarakat datang berkunjung ke sana. Berbeda misalnya dengan Bantimurung ya. Bantimurung itu salah satu pendekatan mass tourism. Mass tourism sebanyak mungkin orang yang datang berkunjung itu tidak mempengaruhi kondisi alam. Tapi kalau Ramang-Ramang jumlah orangnya sedikit, terbatas, tapi kualitas landscape dan segala macam yang kita jaga di sana. Nah, di sana kita bisa temukan atraksi yang luar biasa. Kita bisa berperahu di antara gugusan kars yang membelah di kawasan Ramang-Ramang di Sungai Putih. Nah, kemudian kita bisa melakukan yang namanya bird watching atau melakukan pengintaian burung-burung yang endemik yang ada di sana. Itu bisa kita lakukan juga di Ramang-Ramang. Kemudian kita juga bisa selain menikmati landscape batuan-batuan kapur yang umurnya 50 juta tahun, kita juga bisa kemudian menikmati atraksi budaya. Misalnya masyarakat masih ada ya di sana yang menggunakan kecapi dan segala macam yang masih alami ya. Nah, ini tadi dikatakan satu dari 30 site Geopark Maros Pangkep. Kalau mungkin masyarakat awam ini taunya kalau Geopark Maros Pangkep cuma taunya Leang-Leang, Ramang-Ramang, Bantimurung, hanya mungkin 3 lokasi ini. Nah, ternyata ada 31 site. Apa-apa saja nih, Bang Dedi, di 31 site ini yang mungkin masyarakat belum tahu nih? Iya, di dalam kawasan Geopark Maros Pangkep sendiri itu secara administrasi ada di dalam kawasan keseluruhan Kabupaten Maros dan keseluruhan Kabupaten Pangkep. Nah, di Kabupaten Pangkep sendiri kita masukkan wilayah kepulauan yang mungkin kita kenal dengan Kepulauan Spermonde. Nah, di sana ada banyak pulau. Salah satu pulau yang menjadi andalan dari 31 yang kita sebutkan itu adalah Pulau Kapoposang. Pulau Kapoposang. Iya, kemudian yang dekat dengan Kota Makassar kita punya Pulau Panambungan. Kemudian ada Pulau Laya, ada Pulau Cambang-Cambang. Nah, itu kalau wilayah Kepulauan Spermonde ya. Kemudian di wilayah daratan di Kabupaten Pangkep kita punya namanya Gua atau Leang Lonrong. Kemudian ada kawasan Bantimurung, Malaka, Sungai Barutung. Nah, itu merupakan site-site baru ya yang
juga kita perkenalkan ke masyarakat. Sebagian besar memang di wilayah daratan ada yang merupakan titik destinasi wisata, misalnya Bantimurung ya, yang kita sudah kenal leang-leang, ramang-ramang. Terus di Pangkep kita kenal ada Sumpang Wita ya. Terus Gunung Bulu Saraung, terus kemudian ada lagi hutan Batu Baloci yang lagi trending. Betul. Ada gua cinta Danau Cinta. Nah, itu semua bagian dari site-site. Jadi tidak terlepas 31 site ini merupakan bagian utuh dari Geopark Maros Pangkep yang diusulkan ya. Dan itu progresnya sampai sekarang ini sudah gimana nih Bang Dedi? Ya. Sejak diinisiasi di tahun 2015 ya oleh teman-teman alumni ke geologi, kemudian mengajak seluruh stakeholder yang ada, kemudian di tahun 2017 kita berstatus National Geopark, kemudian di tahun setelah 2017 kita berstatus National Geopark. 2018 kita kemudian memiliki badan pengelola yang di-SK-kan oleh gubernur. Kemudian secara leading sektor kita berada di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. Karena dia menaungi 2 kabupaten, Maros dan Pangkep. Maka badan pengelolanya ada di provinsi. Payung hukumnya ada di provinsi. Bukan di kabupatennya. Bukan di kabupatennya, karena landscape-nya itu memanjang di Maros dan Pangkep. Betul. Nah, di tahun 2019 berdasarkan hasil asesmen dari Komite Nasional Geopark Indonesia, kita kemudian dipilih, jadi dilakukan perankingan dari 14 National Geopark yang ada. Jadi Indonesia itu udah punya 6 yang berstatus UNESCO Global Geopark atau Geopark Dunia, dan punya 14 yang berstatus National Geopark. Nah, setiap tahun Indonesia hanya boleh mengirimkan 2 kandidat untuk maju menjadi Geopark Dunia. Nah, dilakukanlah perankingan terhadap 14 yang National Geopark. Nah, Geopark Maros Pangkep berada di urutan nomor 1. Wah, sehingga ini sudah hampir kita tinggal ketuk palu mungkin ini ya. Dan ini kapan ini bisa mungkin diketahui untuk peresmiannya, penetapannya mungkin dari UNESCO terkait dengan ini? Ya, seharusnya diawali dengan kunjungan kedatangan asesor UNESCO. Ya, kan asesor UNESCO kan berkunjung ke Maros Pangkep. Normalnya itu sebenarnya di bulan Juni-Juli tahun ini. Tahun 2021. Ya, namun karena pandemi, pemerintah menetapkan status karantina. Kemudian untuk perjalanan internasional Indonesia menutup gate internasional, sehingga asesor dari UNESCO belum bisa datang. Jadi dari pihak UNESCO dulu harus datang untuk melihat secara langsung Geopark itu ya. Dan itu untuk perankingannya apakah ada penilaiannya sendiri nih Bang Dedi? Iya. Tentu sangat tergantung. Yang pertama, ada 4 faktor penting sebenarnya yang menjadi penilaian dasar UNESCO. Yang pertama, apakah mereka mempunyai kawasan yang bernilai international value secara geodiversity-nya, secara landscape. Nah, tentu kita punya kalau Mbak ke kawasan Maros Pangkep nih, di sebelah kanan jalan kita sering lihat ada tower cars. Cars ya, yang sebagian besar juga dipakai untuk industri semen kan ya. Nah, tower cars itu adalah kawasan tower cars terbesar kedua di dunia setelah Cina Selatan. Jadi yang ada di kawasan Maros Pangkep itu adalah salah satu terbesar kedua. Kemudian standarisasi yang kedua selain itu ada kawasan di Bantimurung Malaka, itu juga bernilai international value. Ada batuan tektonik di sana yang luar biasa, yang harusnya berada 6.000 meter di bawah permukaan, itu bisa tersingkap di permukaan. Nah itu sangat unik. Nah itu dari sisi international value. Yang kedua syaratnya adalah harus memiliki badan pengelola. Iya, kita udah ada badan pengelolanya. Kemudian yang ketiga harus memiliki yang namanya visibility atau harus mempunyai syarat-syarat dalam sebuah kawasan. Misalnya ada akses jalan, gerbang, penanda arah,
masuk ke dalam kawasan. Nah, ini kami sangat disupport oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Sulawesi Selatan. Dan yang keempat, syarat keempatnya adalah harus memiliki jaringan atau networking. Ya. Gitu. Nah, Geopark Maros Pangkep sendiri kita udah punya networking yang cukup baik selama ini dengan geopark nasional yang ada di Indonesia melalui jaringan Geopark Indonesia dan juga dengan teman-teman yang sudah menjadi UNESCO Global Geopark. Bahkan di tahun 2018 saya mewakili Indonesia untuk mengikuti UNESCO workshop di Jepang untuk berjejaring dengan 44 negara yang ada di dunia. Dan ini luar biasa sekali, dari 16 Geopark National Geopark ternyata Maros Pangkep ini menduduki ranking pertama. Iya, secara asesmen. Secara asesmennya. Iya. Nah, sahabat budaya, kita akan masih membahas terkait dengan Geopark Maros Pangkep dan juga tentang desa wisatanya. Sesaat lagi, kita jeda dulu ya, Kak Ibe dan juga Bang Dedi. Oke. Ikaw sana dudu bacinu lompo pangamaseanu jai pacenu riparanu rupa tahu susah mine laku kalupai anjo baji nurinake ku minasai tenalalo pamindrana iya tomine ku jalan asik remange rikau kaku cininu sana mengai dudunu tulinia cita tilah siri-siri linyawaku inake tuna kau sungguh talasanu susah mine laku kalupai anjo baji nurinake ku minasai tenalalo pamindrana iya
kamu buang sampah di kali, Indri? Gak apa-apa kali, nyantai aja. Kok kamu gitu? Kamu tahu nggak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai. Iya, tahu sih. Kenapa kamu nggak coba manfaatkan sampah itu? Memanfaatkan bagaimana? Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri. Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya. Iya dong. Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia. Ayah kerja apa sih? Ayah lagi menanam bibit dalam polybag. Terus ayah untuk apa? Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi. Oh begitu ayah. Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman dan segar sumber oksigen, perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan. Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia. Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Baik, sahabat budaya masih bersama kami di program 4 RRI Makassar dan melanjutkan kebersamaan kita masih di Bincang Budaya terkait dengan geliat desa wisata dan juga Geopark Maros Pangkep. Nah, sahabat budaya, di siang hari ini ternyata ini kita baru dapat informasi nih ya, ada 189 desa wisata ternyata di Provinsi Sulawesi Selatan, dan di Geopark Maros Pangkep ini ternyata juga ada tidak hanya layang-layang Bantimurung dan Ramang-Ramang, ternyata ada 31 site Geopark, dan dari perankingannya sendiri menempati ranking pertama di National Geopark dan menanti ini ya dari tim asesmen UNESCO ya, Bang Deddy. Nah, saya ke KIB dulu nih terkait dengan desa wisatanya di Provinsi Sulawesi Selatan. Apakah ada pendampingan mungkin dari masyarakat untuk mendukung juga nih pengembangan desa wisatanya? Kan tidak hanya dari alamnya tapi juga dari masyarakat, ini juga berperan penting untuk peningkatan kualitas dari desa wisata. Ya, jadi kalau dari kami Dinas Pariwisata bahkan sebelum Bang Lydia, sebelum kemudian sebelum pengusulan untuk menjadi warisan dunia ke UNESCO, pendampingan ke SDM pariwisata, pengelola objek, kita belum menyebut desa wisata waktu itu ya. Kita masih menyebutnya sebagai destinasi. Nah, itu memang kami rutin untuk menggelar pendampingan, melakukan pelatihan. Kalau misalnya, karena satu hal yang selalu dikeluhkan oleh wisatawan itu salah satunya adalah sikap kita, meskipun ke dunia, ke internasional kita selalu menjual Indonesia itu ramah tetapi memang ada beberapa daerah di Sulawesi Selatan memang yang sebenarnya objek wisatanya bagus, tetapi kemudian aspek hospitality-nya masih rendah. Nah, inilah yang kemudian kita sasar semua untuk kemudian kita memberikan penyadaran bahwa kalau kita kemudian ramah itu tidak membuat kita rugi, malah kita membuat kita bisa untung. Karena semakin ramah kita,
itu akan pengunjung itu pasti akan bercerita. Nah, kemudian kita juga memberikan pelatihan-pelatihan yang terkait, misalnya pelatihan homestay, bagaimana membuat, bagaimana mereka mempermak, tidak perlu seperti wisma, tetapi rumah mereka menyediakan satu kamar saja. Misalnya kalau rumah penduduk di sana, dia punya 3 kamar yang digunakan oleh penghuninya hanya 2, maka kamar yang satunya itu disiapkan untuk tamu gitu. Dan memang tidak dipungkiri banyak juga wisatawan-wisatawan itu yang suka kalau dia menginap bersama penduduk. Apalagi kalau misalnya bangun-bangun pagi sarapan bersama penghuninya, bersama tuan rumah, itu sangat menyenangkan. Nah, itu yang kemudian selalu diinisiasi oleh teman-teman di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan. Banyak hal yang sudah dilakukan, misalnya kita menggelar event-event. Nah, sayang sekali kan kemarin waktu pandemi betul-betul membatasi ruang gerak kita, maka yang kita lakukan adalah menggelar event-event mini. Dan untungnya kan seiring waktu semakin banyak inovasi, menggelar misalnya secara virtual, bahkan bisa juga hybrid gitu. Betul. Ini tidak hanya dilakukan di Maros Pangkep, tetapi di daerah lain juga banyak kita gelar-gelar. Jadi selain pelatihan homestay, juga ke pengelola restoran dan warung-warung makan. Itu kita lakukan juga pendampingan dan kemudian diberikan pelatihan-pelatihan. Memang karena keterbatasan anggaran untuk menyasar semua sekaligus, belum. Iya, karena kan ini dari 18 ke 189 ini lumayan. 100% lebih nih. Makanya kita berharap bahwa setelah program yang dilakukan oleh kementerian ini, kita berharap bahwa ada anggaran-anggaran pendampingan juga yang dikeluarkan oleh pusat. Ya, mudah-mudahan kita berdoa bersama, karena kalau hampir semua daerah sih seluruh di Indonesia ini bermasalah persoalan penganggaran akibat refocusing untuk penanganan COVID-19 kemarin. Betul, apalagi kan kondisi yang saat ini masih buka tutup itu kan sangat berpengaruh juga untuk kondisi sektor pariwisata. Nah, ini kalau misalnya homestay ini kan salah satu juga yang menjadi daya tarik. Mungkin kalau wisatawan luar ini kan lebih suka kalau menginapnya itu bukan di penginapan, malah kebanyakan seperti itu ya KIB ya, lebih senang kalau memang langsung bersentuhan dengan masyarakat, dan itu bisa menjadi salah satu daya tarik juga untuk pariwisata kita yang ada di sini. Baik, nah saya ke Bang Dedi nih terkait dengan Geopark Maros Pangkep. Sudah terdengar? Oke. Nah, ini terkait dengan Geopark Maros Pangkep, adakah program-program yang dilaksanakan ataupun dicanangkan dari teman-teman pengelola Geopark Maros Pangkep ini, Bang Dedi? Baik. Di Geopark Maros Pangkep secara komponen ada 3 dasar di dalam menarik potensi sebuah kawasan melalui geodiversity, biodiversity, dan cultural diversity. Namun ketika Geopark ini sudah berjalan menjadi sebuah ditetapkan sebagai Geopark nasional, kemudian ada 3 juga hal yang menjadi implementasi program dalam sebuah kawasan Geopark. Yang pertama adalah program edukasi, yang kedua terkait dengan konservasi, dan yang ketiga terkait dengan pemberdayaan masyarakat yang sustainable. Nah, dari sisi edukasi kita punya banyak program-program pilihan, diantaranya adalah program Geopark Go to School dan School Go to Geopark. Jadi ini kita khususkan kepada pelajar ya, yang ada di sekitar kawasan Maros Pangkep. Nanti harapannya kita ke depan, ketika ada kunjungan, kita akan memilih pelajar-pelajar yang kemudian menciptakan sebuah rasa bangga terhadap memiliki kawasan mereka sendiri, sehingga ke depannya pada saat nanti ada kunjungan dari luar masuk ke Maros Pangkep, bukan lagi badan pengelola yang akan menemani pelajar-pelajar
pengunjung itu, tapi tutor sebaya. Kita menciptakan tutor sebaya. Jadi kalau yang datang berkunjung anak SD, yang mendampingi nanti teman-temannya sebaya SD. Jadi lebih enak penyampaian informasinya mungkin betul. ya, lebih kenanya gitu. Kalau yang SMP yang berkunjung, maka anak-anak Maros Pangkep yang SMP lah seumuran itu yang akan bercerita betapa mereka bangga memiliki kawasan mereka. SMA juga demikian. Nah itu kalau dari edukasi, kita punya program konservasi. Program konservasi ini di dalam kawasan tentu juga menjadi poin-poin penting karena di dalam ada kawasan Taman Nasional Bentimur Ulu Saraung. Kita menjaga punya program zero waste untuk sampah. Kemudian kita punya program ini juga berlaku sampai ke wilayah pesisir Spermonde. Kemudian kita punya program bersama dengan stakeholder untuk melakukan penanaman mangrove misalnya. Penanaman mangrove di daerah pesisir untuk menjaga dari abrasi. Kemudian yang terakhir pemberdayaan masyarakat. Nah ini juga tadi nggak jauh hubung kaitnya dengan homestay. Jadi geopark itu seharusnya yang menjadi panglima dari geopark itu adalah masyarakat. Betul. Dan menerima manfaat langsung dari keberadaan geopark itu harusnya masyarakat langsung yang ada di dalam kawasan khususnya Maros Pangkep. Nah jenis pemberdayaan masyarakat apa yang ada di dalam geopark? Namanya pertama adalah geoproduk. Bagaimana kemudian masyarakat mampu mengidentifikasi produk apa yang ada di sekelilingnya yang bisa mempunyai nilai jual. Kemudian yang kedua ada geohomestay. Geohomestay adalah kita berusaha untuk di dalam kawasan yang sifatnya ekoturism, kita usahakan supaya pengunjung bisa tinggal di dalam kawasan rumah-rumah masyarakat itu sendiri yang tentu punya standarisasi yang baik dan higien. Kemudian kita punya kuliner yang bermacam-macam. Di dalam kawasan Maros Pangkep ada sop saudara, ada roti Maros, yang menjadi ciri khas. Yang menjadi ciri khas. Kemudian ada ikan bolu dan segala bolu bakar. Nah ini bagian dari proses kuliner-kuliner yang akan nanti saling mendukung lah. Itu dalam pemberdayaan masyarakat. Intinya kita punya produk, masyarakat bisa menjual produknya, mampu mengidentifikasi keunggulan yang apa yang ada di dalam kawasan yang mereka bisa jual sebagai souvenir. Jadi dengan kata lain mungkin dari pihak pemerintah, dari pihak badan pengelola ini mengajukan geopark ini ke UNESCO, tapi masyarakatlah ini yang akan menjalankan, bisa dikatakan seperti itu ya, yang nantinya akan menjalankan dari wisatanya, dari budayanya, jadi dikembalikan lagi ke masyarakat. Jadi pemerintah ini hanya istilahnya jembatan antara masyarakat dan juga pemerintah. Baik, nah ini untuk ADWI sendiri ini kan baru tahun ini nih KIB. Nah apakah ada, kalau KIB sendiri melihatnya dari 189 desa wisata yang ternyata ada nih ya, yang baru muncul di ADWI ini, apakah ada kategori ataupun kriteria-kriteria tertentu sampai sebuah desa ini dianggap sebagai sebuah desa wisata? Ya, secara formal sebenarnya desa wisata untuk saat ini ya, karena kan kalau kita mengacu pada misalnya kalau pada aspek-aspek lain, maka sebenarnya itu ada namanya sertifikasi. Nah, tetapi karena sekarang ini Kementerian Pariwisata baru menyusun regulasi untuk mensertifikasi semua ini. Nah, makanya kemarin itu kita berhasil menjaring semua saja 189 itu, ayo daftar semua. Yang penting Anda ada admin yang bersiap untuk kemudian selalu diganggu. Untuk itu, ayo silakan daftar. Nah, kalau kemarin yang ADWI yang kemudian lolos 189 itu dan dari Sulawesi Selatan, itu ada 7 aspek yang kemudian mereka penuhi. 7 aspek? Ya, ada aspek yang kemudian mereka penuhi. Dan ternyata berdasarkan penilaian itu kita ada 3 desa wisata yang lolos dalam masuk dalam 50 besar yang diundang ke Jakarta dan kemudian diberikan penghargaan langsung oleh Menteri Pariwisata Sandiaga Uno. 7 kategori yang kemudian mereka penuhi itu, yang pertama adalah kategori homestay. Homestay. Ya, kategori homestay. Jadi ini penting di homestay sebenarnya ya. Ya, jadi satu desa wisata itu persyaratannya memang mereka harus menyediakan homestay. Dan yang kedua, sangat pentingnya yang namanya kebersihan itu ada toilet. Kategori itu harus mereka penuhi. Toilet. Jadi di sebuah desa wisata
yang menjadi perhatian dari juri itu adalah toilet. Nah, yang kemudian ada digitalnya juga, digital. Nah, kemarin ini yang menjadi pertanyaan yang ketiga ini, yang digitalisasi desanya. Apakah kalau kita tidak bisa digitalkan, bagaimana dengan daerah yang tidak memiliki jaringan, seperti ada yang di Lu Utara. Ada akses-akses yang memang jaringan nggak bisa ya, sampai ke di situ situ kan? jangankan jaringan, BTS saja tidak ada. Jadi itu seperti apa? Apakah ada mungkin kebijakan dari pihak pemerintah atau seperti apa? Iya, justru itu yang menjadi pendorong bagi kementerian untuk kemudian mereka memikirkan bersama apakah bisa jadi dari sekian lama mereka tidak di goal usulan mereka untuk pengadaan BTS misalnya melalui acara kementerian ini bisa berhasil. Nah, yang berikutnya adalah aspek CHSE. Nah, ini yang kemudian ada sertifikasinya juga. Nah, ini juga yang menjadi hal yang berat bagi ini, tetapi menjadi permakluman karena juga regulasi tentang ini masih sementara digodok. Nah, kemudian di sebuah desa wisata itu harus ada juga atraksinya. Atraksi? Iya, atraksi. Jadi banyak desa wisata yang kemudian belum memiliki atraksi-atraksi yang belum digali sebenarnya. Padahal sebenarnya dia ada dari dulu, ada atraksi, misalnya atraksi-atraksi budaya kan, ada mak gasing. Betul. Misalnya permainan-permainan tradisional yang ada di sekitar sana ada ya. malongga, ada main apa itu. Nah, yang berikutnya adalah yang keenam adalah souvenir. Nah, souvenir ini harus mereka eksplor. Jadi ada krianya, ada fashionnya. Nah, itu harus Dan ini melibatkan masyarakat sana ya. ya. Semua berbasis masyarakat. Bukan jadi ada kekeliruan selama ini, selalu dipikir mana pemerintah kok tidak ini, padahal yang kemarin tim juri yang mereka beri poin tinggi itu kalau memang keberdayaan masyarakat yang masyarakatnya lebih malah menonjol. yang lebih ini. Dan yang terakhir adalah daya tarik. Saya terima telepon dulu ya Kak Ibe ya. Halo Bro 4. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bro 4, dengan siapa di mana? Dengan Irsal di Makassar. Baik, silakan, ada yang mau ditanyakan nih Cal? Iya, dari tadi saya menelpon Mas. Maaf ya, iya kasihkan ngobrol nih kita ya. Iya, ini saya juga tertarik untuk bertanya karena saya mendengarkan tadi ya bagaimana itu. Jadi maksud saya bagaimana kalau semisal kami dari Makassar ya, kemudian serta rombongan mau berkunjung ke desa wisata wilayah Geopark Maros umpamanya, paket. Nah, apakah ada retribusi ya, dan kami mesti melaporkan kemana? Seperti itu. Baik. Jadi yang ditanyakan retribusi dan melaporkan kemana ya. Izinnya seperti itu mungkin Cal ya. Izinnya ya. Baik, terima kasih Cal. Terima kasih ya. Ya, nah ini mungkin lebih ke pengelola ya yang menjawab nih. Kira-kira kalau ada rombongan mungkin mahasiswa atau pelajar atau komunitas mungkin nih Bang Dedi yang mau berkunjung ke Geopark Maros Pangkep, apakah perlu izin? Kemudian bagaimana mungkin alur-alurnya itu seperti apa? Ya, makasih pertanyaannya Bang Ical ya. Jadi kawasan Maros Pangkep sendiri sekarang kita memang lagi berbenah ya, mempersiapkan seluruh infrastruktur termasuk juga bagaimana bisa mengakses kawasan. Dari sisi transportasi ya, sebenarnya kita sedang mengusulkan ke pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan supaya ada kendaraan yang bisa secara kontinu bisa kita akses dari arah bandara dan dari arah Kota Makassar, utamanya dari misalnya Lego-Lego nih sebagai titik center point. Jadi dari arah Kota Makassar dan dari arah bandara ada kendaraan yang secara rutin setiap jamnya itu bergerak menuju ke arah Maros Pangkep, paling tidak sampai ke pusat informasi. Itu sekarang yang dalam penyusunan tata rencana kelola kendaraan di area Maminasata utamanya. Dan yang kedua, kalaupun memang teman-teman punya kendaraan pribadi, karena memang jalur transportasi kawasan Maros Pangkep untuk berwisata memang belum ada jalur umum ya. Makanya selain kita lagi siapkan jalurnya, kita juga
bisa menggunakan kendaraan pribadi. Dan kami sekarang lagi juga selain kendaraan pribadi, kami lagi menjajaki kerjasama dengan beberapa vendor jasa online yang kami training terlebih dahulu drivernya. Gitu. Jadi itu juga bisa dimanfaatkan untuk menuju ke titik akses kawasan. Nanti mereka akan di kendaraan mereka akan dibekali dengan brosur, leaflet tentang. Jadi tour guide-nya ini drivernya. Iya. Nah, tapi pun kalau mereka pakai teman-teman secara berkeluarga kemudian mau mengunjungi, saya sarankan teman-teman terlebih dahulu datang ke pusat informasi Geopark yang ada di Kabupaten Pangkep. Nah, dari sana teman-teman bisa menentukan nih mau kemana. Nanti lihat dulu, oh saya mau ke sini nih, mau ke sini. Nanti dari situ dari pusat informasi baru teman-teman masuk ke lokasi. Nah, tentu di setiap titik lokasi pengelolaan di dalam kawasan itu retribusi ada yang dikelola oleh masyarakat atau BUMDes misalnya Rama-Rama itu dikelola oleh masyarakat langsung. Namun ada juga yang dikelola oleh retribusinya oleh pemerintah. Nah, jadi itu berbeda-beda. Kalau teman-teman berkomunikasi melalui badan pengelola atau tour and travel yang ada, itu bisa saja dia memberikan harga paket, artinya teman-teman masuk ke dalam sebuah kawasan 2 hari, titiknya kemana aja, itu bisa sekalian. Jadi sistem paket gitu ya, tempat-tempatnya ini bisa 1 kali bayar gitu. Iya, 1 kali bayar. Ataupun kalau dan mau makan di mana itu bisa. Itu bisa 1 kali. Seperti itu. Nah, badan pengelola tentu kami berkomunikasi dengan teman-teman tour dan travel yang ada, kemudian mereka yang menjual paketnya. Kalaupun mau berkunjung secara pribadi juga boleh, tapi nanti di setiap site masuk mereka akan membayar harga HTM-nya itu beda-beda pasti ya. Iya, dan bisa jadi juga belum buka nih. Ada mungkin beberapa set yang pandemi ini belum buka. Leang-leang sudah buka belum nih Bang Dedi? Iya. Kemarin kan leang-leang belum buka. Iya, leang-leang kemarin belum buka. Saat ini juga kondisinya mereka masih pembenahan karena kita ada di dalam ada pusat informasi gua yang baru selesai. Ya, jadi semacam museum, nanti bisa masuk ke dalam, itu juga keren. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, karena surat perjanjiannya udah ditandatangani di Jakarta. Karena itu pengelolaan leang-leang ini berbeda sedikit karena leang-leang ini dikelola oleh instansi vertikal, Badan Pelestarian Cagar Budaya. Jadi memang harus ke kementerian. Namun secara retribusi dikelola oleh Dinas Pariwisata. Jadi yang mengelola Dinas Pariwisata, tapi perlindungannya kawasan leang-leangnya oleh Badan Pelestarian Cagar Budaya. Jadi mereka kemudian harus bersinergi untuk menciptakan satu harga HTM untuk harga masuk. Begitupun juga di Bantimurung. Jadi hampir rata-rata mungkin setiap di 31 site Geopark ini beda-beda ya HTM-nya seperti ya. Kalau kita pergi ke tempat A, ke tempat B pasti beda Bantimurung dan Ramang-Ramang dari segi tempatnya, dari segi apa yang ditawarkan pasti memberikan harga yang berbeda. Tapi kalau ke badan pengelolanya bisa dapat harga paket nih, bisa, mau kemana saja. Baik. Nah ini terakhir nih, mungkin untuk Bang Dedi dan juga KIB, harapannya nih terkait dengan desa wisata dan juga Taman Geopark Maros Pangkep. Saya ke KIB dulu nih, untuk teman-teman yang mengelola desa wisata nih. Teman-teman pengelola desa wisata, jadi tadi juga sempat diungkapkan ya oleh Bang Dedi bahwa siapa sih yang paling pertama mendapatkan manfaat dari semua ini, misalnya desa wisata yang ada di kawasan Geopark ataupun itu bukan ke Bang Dedi pengelola, bukan ke pemerintah, bukan ke Pemprov, bukan ke pemerintah kabupaten, tetapi ke masyarakat. Nah, makanya masyarakat ini memang perlu betul-betul menyadari bahwa kita harus berdaya di sini dan mengambil peran, bukan hanya menjadi penonton. Nah, jadi sehingga harus ada kolaborasi dengan siapa saja yang menjadi pengelola di sana. Misalnya kalau ada pemerintah, maka harus berkolaborasi dengan pemerintah. Kalau misalnya ada stakeholder lain, misalnya asosiasi-asosiasi, ayo kita bersama-sama. Karena kalau dia tidak memberikan manfaat kepada masyarakat, nah berarti
tujuan untuk dari desa wisata itu tidak tercapai. Ya, tujuan tidak tercapai. Baik. Ya. Nah, kalau Bang Dedi sendiri nih, harapannya untuk kedepannya Geopark Maros Pangkep ini, singkat saja. Ya, harapannya semoga di waktu yang tidak lama lagi International Gate bisa segera dibuka sehingga asesor dari UNESCO bisa segera hadir di kawasan Maros Pangkep supaya cepat penetapannya. Supaya penetapan Maros Pangkep sebagai geopark dunia bisa segera terwujud dan pemerintah Sulawesi Selatan, Bapak Gubernur dan Bapak Bupati Maros Pangkep bisa menerima pengakuan itu di dalam sidang PBB nantinya. Dan terakhir saat ini bukan hanya Maros Pangkep yang sedang sudah maju menjadi UNESCO Global Geopark. Sekarang lahir beberapa calon geopark baru. Yang pertama ada Geopark Matano di Luwu Timur, dan kemudian ada Geopark Toraja, dan yang terakhir ini yang sebenarnya pengusulan adalah Geopark Bone. Nah, ini yang nantinya akan kita bahas lebih lanjut di Bincang Budaya selanjutnya ya. Baik. Nah, ini karena waktu kita sudah cukup nih ya Sobat Budaya, sudah pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita cukupkan Bincang Budaya kita terkait dengan geliat desa wisata dan Geopark Maros Pangkep, dan kita harapkan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan pariwisata juga ini semakin meningkat lagi. Dan tentunya akan berdampak juga kepada perekonomian masyarakat. Baik Sobat Budaya, kita bertemu di Bincang Budaya edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info Pasjam. Pas jam 12 waktu Indonesia Tengah, Sahabat Budaya, Bupati Bantaeng Ilham Syah Azikin menyerahkan bantuan modal usaha berbasis dusun dan RW di Kecamatan Bantaeng. Total keseluruhan bantuan modal usaha yang dikucurkan pemerintah Kabupaten Bantaeng tahun ini mencapai 2,9 miliar rupiah. Di Kecamatan Bantaeng, sebanyak 30 pengusaha UKM berbasis dusun dan RW mendapat